Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Aidir. Bapak akan mengajari materi matematika untuk kelas 5. Nah, jadi materi kita pertama hari ini adalah materi tentang pecahan. Nah, jadi apa itu pecahan? Pecahan merupakan bentuk pembagian untuk angka-angka yang secara normal atau biasa tidak bisa kita bagi ya. Sebagai contoh kita pakai 10 dibagi 2. Nah, 10 dibagi 2 ini hasilnya ada 5 ya. Bisa kita langsung bagi. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, sedangkan 1 dibagi 3 kita tidak bisa langsung tahu ya, karena tidak ada dalam pembagiannya. 1 dibagi 3. Nah, jadi bentuk dari pecahan tuh seperti ini ya. Misalnya tadi 1 dibagi 3, bentuk pecahannya adalah 1/3. Dibacanya 1/3. Jadi ada 3 komponen ya. Yang pertama, angka yang di atas disebut dengan namanya pembilang. Kemudian di antara kedua angkanya ada garis. Nah, ini di garisnya kita bisa baca per ya. Nah, kemudian angka yang di bawah disebut dengan penyebut. Nah, jadi ada angka di atas atau pembilang, kemudian garis di tengahnya, kemudian di bawahnya ada angka lagi disebut penyebut. Nah, jadi cara bacanya misalnya ini ya, 1/3. Nah, sekarang kalian sudah belajar ya apa itu yang namanya pecahan. Sekarang kita belajar cara yang namanya menyederhanakan pecahan. Nah, jadi bentuk pecahan ini bisa angkanya besar ya. Jadi supaya lebih angka-angkanya menjadi lebih kecil, bisa kita sederhanakan. Nah, ada 4 yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, kalau sudah ada angka 1 di antara kedua dari pembilang dan penyebut, tidak perlu kita sederhanakan. Yang kedua, kalau angka pembilang dan penyebutnya sama-sama genap, angka-angkanya bisa dibagi 2. Contohnya seperti ini ya. Contohnya ya, 2/8. Angka 2 genap ya, dan angka 8 juga genap. Jadi bisa kita bagi 2, 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Nah, karena sudah ada angka 1 tidak perlu lagi ya, jadi 1/4. Yang ketiga, bila angka-angka dari pembilang dan penyebut jika dijumlah hasilnya adalah 3, 6, atau 9, nah berarti keduanya bisa dibagi 3. Contohnya ya, 12/15. Nah, angka keduanya ini ya, yang pembilangnya genap. Nah, sedangkan penyebutnya ganjil. Berarti tidak bisa kita bagi 2 ya. Nah, tapi kalau misalnya kita jumlah, yang di atas 12, 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Sedangkan yang di bawah 1 tambah 5 hasilnya adalah 6. Nah, berarti keduanya bisa sama-sama kita bagi 3 ya. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, 15 kita bagi 3 hasilnya 5. Berarti hasilnya adalah 4/5. Nah, yang terakhir ya, kalau misalnya dia tidak bisa dibagi 3, kita bisa lihat apakah angkanya di belakang 5 atau 0. Kalau angkanya 5 atau 0 di paling belakang, berarti dia bisa dibagi 5. Ya, contohnya 10/15. Nah, 10 genap bisa dibagi 2, tapi 15 ganjil ya. Berarti keduanya tidak bisa dibagi 2. Kemudian kita coba pembagian 3. Yang di atas kita hitung dulu ya. 1 tambah 0 hasilnya adalah 1.
Karena dia bukan 3, 6, atau 9, berarti tidak bisa dibagi 3 ya. Nah, kalau seperti itu kita perhatikan angkanya ya. Keduanya di belakangnya adalah 0 atau 5, berarti keduanya kita bisa bagi 5. Ya, kita coret 10 bagi 5, hasilnya adalah 2. 15 bagi 5 hasilnya adalah 3, berarti hasilnya 2/3. Nah, untuk penyederhanaan pecahan ini kita bisa lakukan terus-menerus ya penyederhanaannya selama angka-angkanya bisa disederhanakan. Jadi kalau misalnya angkanya cukup besar, tidak cukup sekali saja ya penyederhanaannya, tapi biasanya angkanya cukup kecil, jadi biasanya cukup 1 sampai 4 kali saja kita melakukan penyederhanaan. Sebagai contoh ya, kita pakai 30/36. Keduanya sama-sama genap, berarti kita bagi 2 ya. 30 bagi 2 15, 36 bagi 2 18. Nah, ini bisa kita bagi lagi ya. Misalnya yang 15 kan ganjil ya, berarti tidak bisa kita bagi 2. Sekarang kita coba bagi 3. 1 tambah 5 hasilnya adalah 6. 1 tambah 8 hasilnya adalah 9. Berarti keduanya bisa bagi 3 ya. 15 bagi 3 hasilnya 5. 18 bagi 3 hasilnya 6. Nah, 5 ini ganjil ya, tidak bisa dikecilkan lagi, berarti kemudian kalau kita bagi 3, angka terakhirnya 5 tidak bisa ya, karena dia bukan 3, 6, atau 9, berarti sudah terakhir nih ya, 5/6. Contoh lainnya ya, 36/72. 36 sama 72 sama-sama genap, berarti kita bisa bagi 2 ya. 36 bagi 2 hasilnya adalah 18. 72 hasilnya dibagi 2 adalah 36. Nah, ini masih sama-sama genap ya, berarti masih bisa kita bagi 2. 18 bagi 2 hasilnya 9. 36 bagi 2 hasilnya adalah 18. Nah, karena 9-nya ganjil, kita coba bagi 3 ya. 9 bisa dibagi 3. Kemudian 18, 1 tambah 8, 9, berarti bisa juga dibagi 3 ya. Berarti 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 18 dibagi 3 hasilnya adalah 9. Nah, ini keduanya bisa lagi kita bagi 3 ya, karena ada di antara ketiga angka tadi 3, 6, atau 9. Berarti kita bisa langsung bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, karena sudah ada angka yang 1, berarti tidak usah lagi kita coba bagi ya, berarti hasilnya 1/3. Nah, demikian materi kita hari ini. Hari ini kita belajar mengenai pengertian dari pecahan dan cara penyederhanaan dari pecahan. Nah, untuk tugasnya kalian bisa kerjakan 2 soal yang ada di video ini ya. Nah, 2 soal ini. Nah, jadi silakan dikerjakan. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.